persiapkan. Saya kemarin dalam pelantikan saya sempat menyinggung membaca mengenai semboyan Pak Bupati Toraja Masero Masero, kalau saya tidak salah diterjemahkan Masero Tanah, Masero Kainan, Masero Ikhlas. Nah di pendidikan sebetulnya lebih lengkap lagi. Lalu pendidikan kita katakan kita akan menciptakan sumber daya manusia yang berkemampuan untuk olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah kalau dalam bahasa Toraja itu saya mau terjemahkan kita katakan olah petangaran, pena, kemudian saya menerjemahkan olah rasa itu semacam etis etika, jadi pentiro, persepsi. Kemudian yang itu olahraga itu adalah terkait dengan keterampilan kinestetik, itu adalah bisa kekuatan kesehatan tapi lebih pada penggaulan. Jadi mungkin Masero itu konsepnya adalah Masero tanah, Masero paina, Masero pentiro, nah Masero juga Pak penggaulan. Dan saya kira ini tugas dari seluruh insan pendidik di tanah itu menjadi motivasi kita semua, arah kita semua bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ini sekaligus mendukung semboyan-semboyan kita, pencapaian semacam misi dari Pak Bupati secara operasional untuk itu ke depan. Nah kalau itu macam pembukaan nanti dalam diskusi saya akan lanjutkan lagi. Makasih banyak. Para narasumber kami, itu tadi pengantar awal dari Pak Prof dan semacam pikiran awal untuk bahan diskusi kita terkait bagaimana memajukan pendidikan. Kesempatan kedua kita ingin dengar dulu dari ujung Dr. Selvi. Ini kan dunia pendidikan kita ada pendidikan usia dini dan pendidikan tinggi. Nah, mungkin nanti sebentar kita elaborasi dalam model diskusi, tapi kita butuh gambaran baru tentang bagaimana dunia pendidikan yang digeluti Bu Dr. Selvi, khususnya di pendidikan tinggi mungkin, karena kita bicara tentang pendidikan secara umum, mulai pendidikan dasar, nanti mungkin sebentar Kakanda Pak Herman yang membahas tentang pendidikan dasar dan menengah. Silakan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Jadi saya akan berbicara dari sudut keilmuan saya. Saya doktor di bidang pendidikan bahasa Inggris. Dan kita tidak bisa lagi berkata tidak dengan internasionalisasi ya. Jadi menurut saya meskipun kita ada di Toraja, kita bertindak secara lokal, tapi kita berpikir secara internasional. Dan tadi dikatakan bahwa ada AI, ada pembelajaran robotik dan juga coding bagi anak-anak. Saya secara pribadi melihat bahwa meskipun di Tanah Toraja ini kita merupakan sebuah destinasi pariwisata, tapi sayangnya bahwa kemampuan bahasa Inggris itu yang betul-betul masih sangat terbatas. Sekalipun itu sudah diajarkan dari level elementary school, dari SD, SMP, SMA, tetapi kita bisa melihat bagaimana kemampuan siswa kita saat ini. Nah, menuju dunia pendidikan di perguruan tinggi, kami melihat bahwa justru banyak anak-anak yang berpikir bahwa bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang susah, yang tidak mudah untuk dikuasai. Nah, salah satu hal penting yang perlu diubah adalah mindset kita semua. Bahasa Inggris itu bukan hanya sebuah mata pelajaran, tetapi itu adalah sebuah life skill yang seharusnya memang dikuasai sejak dini.
Dan itu tanggung jawab siapa? Setiap orang. Hanya saja kadang-kadang orang berpikir, kenapa harus berpikir bahasa Inggris, sementara kita tahu di kampung, Ji. Tetapi meskipun kita ada di kampung, tetapi pikiran kita global, karena kita bisa mengakses informasi-informasi dengan kita memiliki literasi bahasa Inggris. Jadi saya secara pribadi melihat bahwa pentingnya untuk menanamkan kemampuan bahasa Inggris itu bukan sebagai pelajaran saja di sekolah, tetapi menjadi sebuah life skill yang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Dan apa yang harus dilakukan, memang itu dimulai dari guru. Ya, kami di UKI Toraja memang kami punya, saya mengajar di jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan memang tidak mudah karena anak-anak yang masuk itu kan di perguruan tinggi kami menerima dari bawah ya. Dan dasarnya memang sangat penting sekali. Jadi meskipun mereka sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, tetapi ternyata ketika mereka harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris, mereka tidak bisa gitu. Apa yang harus dilakukan? Memang itu sekali lagi saya mengatakan bahasa Inggris harus menjadi sebuah life skill yang betul-betul harus dari sejak awal itu menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau menggunakan AI saat ini, teknologi dan lain sebagainya, tidak akan bisa kalau tidak tahu bahasa Inggris. Jadi penting sekali untuk kita membangun, merubah mindset bahwa sebenarnya bahasa Inggris bukan sesuatu yang susah untuk dipelajari, karena dia adalah sebuah skill. Sama dengan seperti kita bermain gitar, bermain piano dan lain sebagainya, hanya butuh pengulangan dan juga lingkungan yang membuat generasi muda untuk bisa berulang-ulang menggunakan, mendengar, dan akhirnya tanpa kita sadari kita sudah bisa berbahasa Inggris. Mungkin sederhananya untuk dunia pendidikan di perguruan tinggi, ya tadi saya mengatakan bahwa memang guru yang harus dipersiapkan lebih dahulu. Guru yang harus menjadi role model. Tapi bagaimana kalau guru dalam kelas mengajar bahasa Inggris tapi they teach English in Indonesia, even in Torajanese. Jadi kita masih mengajarkan bahasa Inggris dalam bahasa Toraja. Seharusnya kita belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, Ibu Selvi, Dr. Selvi. Ini menarik ya karena ada satu tadi pembahasan tentang sebenarnya Toraja ini kan dikenal dunia karena pariwisatanya dan tentu saja karena kopinya ya. Di mana-mana kita bicara tentang pariwisata, Toraja menjadi salah satu bagian yang sangat sering dibicarakan. Nah, memang itu jadi problem di Tanah Toraja karena ada kesulitan masyarakat kita, tentu tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan Bali, karena mungkin pemerintah lebih membuat skala prioritas di sana. Tapi bukan hal yang mustahil kalau misalnya kita mau bicara tentang kemajuan jangka panjang. Nah, sejauh saya ingat, kalau tidak salah mulai tahun depan ya ada diwajibkan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD kalau tidak salah. Yang mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu guru-guru kita untuk dipersiapkan juga ke depannya. Nanti kita lanjut lagi Bu, kalau misalnya di sesi berikutnya dan teman-teman yang hadir di sini akan punya kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan, masukan maupun kritikan. Kami sangat bukan menyayangkan, tapi ya tentu saja harapan kami ada perwakilan dari pihak pemerintah hadir di sini. Kami sudah berusaha mengundangnya juga, mungkin dengan kesibukan lain tidak sempat, tapi mudah-mudahan dengan kehadiran kakanda-kakanda di sini dari Dewan Pendidikan bisa menjadi jembatan antara suara-suara dari teman-teman yang mungkin akan bertanya. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat datang ke Bunda kami yang kebetulan Bunda ini juga salah satu pembina. Jadi sekolah pemimpin ini sebenarnya
lahir dari keresahan teman-teman pemuda, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat itu bisa kita dudukkan bersama lalu kita bicarakan. Nah, kami berinisiatif mendirikan ini, saya dengan Pak Toyo, dengan Bunda, dan kami berinisiatif mendirikan sekolah ini. Baik, itu tadi sekedar perkenalan. Selanjutnya saya persilakan dulu dari perspektif Kakanda yang pernah duduk di Dewan ini. Artinya begini, dunia pendidikan kita kan sebenarnya ada harapan besar. Itu ada desain dari pemerintahan yang disetujui juga oleh pihak legislatif. Saya informasikan kami juga sudah mengundang pihak legislatif dalam hal ini Ibu Evipa, tapi beliau dari tadi pagi menghubungi saya. Beliau begitu tiba dari Jakarta langsung masuk rumah sakit, kasihan dan mohon maaf beliau tidak ada sekarang, dan titip salam untuk teman-teman. Beliau tidak sempat hadir. Harapan kami kenapa berharap menghadirkan pihak pendidikan dan legislatif supaya pikiran-pikiran yang muncul hari ini, karena ini juga ditonton oleh seluruh masyarakat Tanah Toraja yang mengakses Tribun, karena ini live di Tribun, supaya ini bisa menjadi bahan pikiran untuk pihak pemerintah dan legislatif. Baik, kita lanjutkan ke Kanda Pak Yohanes Linting untuk memberikan pikiran-pikirannya dan pengalamannya ketika menjadi legislatif. Apakah porsi untuk pendidikan itu menjadi bagian dari skala prioritas? Itu satu hal. Yang kedua, mungkin ada gambaran dan sekaligus masukan, karena posisinya Kakanda sekarang ini ya bagian dari masyarakat pendidikan, yang kira-kira apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke publik, yang bisa menjawab masa depan pendidikan Tanah Toraja, tanggung jawab siapa? Silakan, Kakanda. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Topik ini menarik. Saya mulai dari tema kita, masa depan pendidikan Tanah Toraja, tanggung jawab siapa? Tema ini memang akan mengajak kita merenungkan posisi kita, apakah kita bertanggung jawab terhadap pendidikan atau tidak? Apakah perorangan, lembaga, apakah masyarakat atau pemerintah, dari siapa? Nah, karena itu saya mau berbicara dari regulasi. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 kan jelas sudah diatur dalam pasal 31 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah adalah membiayai pendidikan dasar. Kalau dalam Undang-Undang 20 Undang-Undang Sisdiknas 20 tahun 2003 itu sudah diatur bahwa usia 7 sampai 15 tahun itu tanggung jawab pemerintah untuk membiayai pendidikannya. Jelas dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, tetapi sebelum jauh kita bicara soal itu, pertanyaan mendasar bagi saya adalah apa yang kita maksud dengan pendidikan? Teman-teman pemrakarsa ini dari judul ini, ketika membuat tema ini, asosiasinya apa tentang pendidikan? Apakah yang dipikirkan adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi? Kalau itu yang dipikirkan, maka itu sebenarnya kita tidak berbicara tentang substansi pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Bukan lagi
Apalagi kalau kita bicara soal undang-undang Sisdiknas. Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 itu, saya bacakan ya, definisi pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih jauh dalam Undang-Undang Sisdiknas itu mengatur tentang pendidikan formal, itu yang pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan dijelaskan khusus tentang pendidikan anak usia dini. Jadi definisi itu dulu. Kalau kita bicara tentang pendidikan formal, maka kita berbicara tentang hubungannya dengan khususnya masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita berbicara tentang pendidikan non formal, maka lembaga swasta pun, organisasi seperti yang dilakukan seperti ini, mungkin ini juga disebut pendidikan non formal, bisa menjadi pendidikan non formal atau pendidikan informal yang berbasis keluarga dan lingkungan. Nah, saya kira itu. Tetapi saya mau berbicara bahwa mungkin yang dimaksudkan sekarang ini adalah pendidikan dalam arti luas, tetapi secara spesifik kalau kita bicara tentang pemerintah, maka mungkin pendidikan formal. Nah, kalau dikatakan bahwa tanggung jawab siapa, maka regulasi kita sudah mengatur secara jelas bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan. Tidak ada, kalau pendidikan kita tidak maju, tidak ada satu lembaga pun, satu orang pun yang keliru. Kalau memang misalnya anggaran minimal 20% sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 31, bahwa APBN dan APBD minimal mengalokasikan 20% minimal anggaran untuk pendidikan. Ya kalau itu tidak tercapai, maka yang salah memang legislatif dan eksekutif. Tetapi kalau misalnya proses pendidikan di sekolah tidak berjalan dengan baik, pendidikan formal ini, maka yang salah tentu juga penyelenggara pendidikan, termasuk masyarakat yang ada di situ. Kalau pendidikan berbasis keluarga informal, lingkungan tidak berjalan dengan baik, maka siapa yang salah? Keluarga yang salah, lingkungan kita yang salah. Nah, saya kira itu sehingga memang masa depan pendidikan Tanah Toraja bagi saya adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu, kalau mau pendidikan Tanah Toraja bisa berjalan dengan baik, mencapai seperti harapan Prof tadi, mimpi Toraja puluhan tahun lalu bahwa Toraja akan menjadi daerah tujuan pendidikan terkemuka, daerah tujuan pendidikan utama di Sulawesi Selatan, maka semua kita stakeholder bersinergi. Kita harus bersinergi, pemerintah, masyarakat, penyelenggara pendidikan, LSM, para pengusaha, dan siapapun, tokoh-tokoh adat khususnya. Nah, ini penting. Saya kira ini penting kekhususan bagi Toraja. Kita punya warisan adat dan budaya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai justru kita lebih fokus kepada pendidikan dalam arti ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berbasis budaya, lalu kita melupakan adat dan budaya kita. Pendidikan di Tanah Toraja menurut saya harus berbasis adat dan budaya Toraja. Kita boleh menghasilkan anak-anak didik yang pintar di ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dia harus mempunyai jiwa adat dan budaya Toraja. Saya kira dalam Undang-Undang Sisdiknas itu
dan tokoh-tokoh agama memang mesti menjadi salah satu pilar utama dalam membentuk karakter pendidikan yang berbudi pekerti luhur, spiritualitas berspiritualitas. Karena itu yang dalam undang-undang siswa tentang pengertian tujuan pendidikan itu memang supaya anak didik boleh menggali dan memperoleh spiritualitas keagamaan yang baik. Saya kira itu dulu yang boleh saya sampaikan, dan sekali lagi apresiasi kepada penyelenggara, luar biasa tema ini bisa diangkat. Semoga diskusi sore hari ini boleh menjadi inspirasi bagi insan pendidikan, dan kita di Tanah Toraja bisa memikirkan bahwa memang harapan besar, mimpi besar kita Toraja di bidang pendidikan akan menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain. Terima kasih. Ada Pak Yohanes Linting, beliau sangat bersemangat sore ini dan berapi-api. Saya membayangkan suara itu ada di Dewan hari ini dan merepresentasi harapan besar masyarakat Tanah Toraja. Jadi satu poin yang paling penting yang kami tangkap tadi, yang saya tangkap tadi adalah semaju apapun cara berpikir kita tentang pendidikan, jangan pernah melupakan budaya dan kearifan lokal. Itu poin yang menurut saya sangat penting untuk menjadi bahan renungan kita, masyarakat Tanah Toraja yang menonton kita hari ini. Dan pikiran-pikiran seperti ini memang mesti menjadi kesadaran kolektif di masyarakat bahwa anak-anak didik kita, sehebat apapun kita memberi pemahaman pengetahuan tentang teknologi, harus juga diberi pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjaga budaya dan adat dan kearifan lokal itu sendiri. Baik, sesi kesempatan berikutnya saya berikan ke Kakanda Pak Herman Tahir. Sedikit informasi tentang beliau. Beliau ini punya pengalaman yang cukup luas tentang dunia pendidikan modern, dan beliau juga seorang pengawas ya Pak Herman ya. Dan beliau ini pernah menjadi duta untuk Tanah Toraja di Belanda selama 4 tahun kan ya. Saya kira perspektif beliau hari ini mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada pemirsa di rumah, teman-teman yang menonton acara ini secara live, masyarakat Tanah Toraja, sekaligus mungkin bisa memberikan gambaran realitas pendidikan di bawah ini Kakanda selama di Toraja, dan sekaligus posisinya sebagai pengawas pendidikan tingkat SMP ya Kakanda saya. Baik, silakan. Terima kasih Linda Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semoga kesejahteraan buat kita sekalian. Yang semua saya muliakan, yang hadir pada kesempatan ini adalah Pak Prof, selalu Ketua Dewan Pendidikan, dan Ibu Dr. Selvi, ya, dosen pada UKI Toraja, saudara saya Pak Yohanes Linting yang juga sangat peduli dengan pendidikan, dan kita semua yang sangat hadir, dan juga pada pemirsa Tribuners, pencinta Tribun di manapun berada. Kita pertama patut mengapresiasi kegiatan ini yang digagas oleh Sekolah Pemimpin. Ya, pemimpin memang harus by design. Tidak bisa, kalau kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang kuat, yang menjadi harapan bangsa dimanapun, tidak bisa pemimpinnya by accident. Kalau pemimpinnya by accident, nanti kemudian bisa berdampak kurang positif terhadap sebuah daerah atau bangsa itu. Olehnya ini menjadi momentum yang sangat berharga, apalagi dengan tema masa depan pendidikan Tanah Toraja,
tanggung jawab siapa. Ini tentunya satu bukti konkret kepedulian seorang pemimpin. Karena ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara peradaban. Tidak ada peradaban yang bagus di negeri manapun tanpa dibangun dengan pendidikan yang bagus. Nah, ya saya memang berlatar belakang praktisi pendidikan yang masih aktif sampai hari ini. Tugas pokok saya adalah pengawas pendidikan khusus di tingkat SMP, tapi juga kami menjadi tim penjaminan mutu pendidikan daerah yang juga mengawal mulai PAUD sampai dengan SMP untuk jenjang kita di kabupaten. Ya, 32 tahun hari ini saya berkiprah di pendidikan secara praktis. Tugas pertama saya, Prof, di Simbuang tahun 93 awal. Kendaraan roda 2 pun belum sampai ke sana. Belum ada listrik. Andalan kita adalah radio transistor yang ukurannya kecil. Itu teman setia saat itu. Dan ini sangat menarik. Kemudian perjalanan ini saya di Toraja beberapa kali bertugas di pinggiran Toraja, kemudian di pusat kota Makale, di SMP 1 Makale. Terakhir saya dikasih amanah oleh negara menjadi kepala sekolah Indonesia di NH selama kurang lebih 5 tahun. Yang siswa kami tersebar di 34 negara, 28 negara di Eropa, tambah sebagian di Afrika. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi insight dalam beberapa sisi bagaimana kita melihat pendidikan ini, terlebih khusus Tanah Toraja. Kalau kita bertanya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pendidikan di Tanah Toraja masa depan, ya saya yakin kita semua memahami, baik kita yang hadir di tempat ini maupun pemirsa Tribuners, bahwa kita sudah kenal catur pusat pendidikan. Dulu 3 pusat pendidikan, Prof. Sekarang menjadi catur, menjadi 4 pusat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang paling pertama dan utama adalah keluarga. Pak Anies tadi sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dalam konteks satuan pendidikan itu sendiri. Ya, kalau sekolah-sekolah dibangun oleh pemerintah, maka sekolah satuan pendidikan di situ juga ada pemerintah terlibat di dalamnya, menjadi pilar kedua. Yang ketiga adalah masyarakat. Dan yang keempat adalah, ini sangat penting hari ini, menjadi satu pilar yang sangat kuat untuk menentukan seperti apa pendidikan itu adalah media massa. Ya, inilah yang memang pertama, kesadaran kolektif kita bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan di Tanah Toraja. 4 pilar ini yang tidak bisa dikatakan satu lebih besar perannya daripada yang lainnya. Ketika 4 pilar ini memainkan perannya, tupoksinya secara optimal, maka kita akan sangat yakin bahwa masa depan pendidikan di Tanah Toraja ini akan penuh dengan harapan. Cuma memang bagaimana kita melakukan refleksi secara totalitas terhadap semua aspek, semua pilar ini. Gimana refleksi kita di keluarga sebagai pusat pendidikan yang utama dan pertama. Kemudian refleksi kita terhadap satuan pendidikan pemerintah. Kemudian bagaimana masyarakat dan bagaimana media
itu sendiri. Refleksi kita apa? Memang kita punya sadar bersama. Visi pendidikan di Tanah Toraja ini mau bawa kemana? Ya tentunya Pak Prof, Ibu Selvi, Pak Dr. Selvi, Pak Anies tadi ini menjadi harus ada semua di situ. Ya, think globally and act locally. Kemudian dalam bingkai budaya Toraja. Ini mesti kita punya visi yang jelas dulu. Akan kita bawa kemana pendidikan kita ini? Dalam skala nasional, Restra Pendidikan Nasional kan sudah ada jelas. Kemudian kita breakdown dengan RPJMD Bupati, ini mesti kemudian semua pihak ini harus membedah. Tanah Toraja Masero misalnya di semua dinas OPD bagaimana menerjemahkannya yang kemudian relevan dengan kebijakan nasional. Baik, hari ini dengan pemerintahan baru Pak Prabowo ini sangat luar biasa semangatnya dan secara konkret tidak berhenti di semangat, tetapi secara konkret sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang sangat mendukung apa yang kita sampaikan pada pembicara-pembicara sebelumnya. Katakanlah pengarah acara tadi menyampaikan tahun depan bahasa Inggris itu menjadi pelajaran wajib di sekolah dasar. Kemudian AI dan coding itu sudah mulai tahun pelajaran ini 2025-2026 itu sudah menjadi langkah awal menjadi pelajaran pilihan, tetapi dimungkinkan bagi satuan pendudukan kependidikan sudah siap menjadikan pelajaran wajib. Nah, tetapi saya ingin bicara dalam hal-hal yang sederhana saja sebagai praktisi. Apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Praktisi pendidikan baik kepala satuan pendidikannya, guru-gurunya memang cara pandangnya terhadap arah pendidikan kita ini yang memang perlu dikuatkan, karena tidak sedikit, tidak jarang kepala sekolah atau pendidik sendiri belum membaca secara saksama tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Belum lagi nanti membreakdown ada sekarang ini ada 8 profil lulusan yang di dalamnya di situ saya sederhanakan kita bisa mendapatkan paling tidak ada 3 hal yang sangat mendasar yang perlu ditanamkan pada diri anak kita. Yang pertama, kalau kita bedah di tujuan pendidikan nasional, di situ ada sangat kuat nilai-nilai karakter yang akan dituju. Yang kedua, di situ ada yang disampaikan oleh Dr. Selvi tadi adalah basic literacy sama Pak Prof. Kita harus membangun kemampuan literasi dan numerasi bagi peserta didik kita, yang termasuk dalamnya dan literasi digital. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kompetensi. Ya, kalau kita mau kompetensi apa? At least kompetensi abad 21. Yang pertama mau anak-anak kita siapkan critical thinking, memiliki creativity, kemudian memiliki kemampuan kolaborasi, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasi tentunya kita hidup di dunia global, komunikasi bahasa asing, komunikasi digital dan lain-lain. Inilah yang memang penyadaran kolektif bagi semua pihak. Karena saya akan menyorot dalam beberapa sisi yang perlu kita bangun kesadarannya secara mendasar. Yang pertama adalah kesadaran keluarga terhadap peran keluarga ini yang sangat penting di dalam salah satu pilar pendidikan itu. Karena kenapa? Tidak sedikit hari ini anak-anak yang bermasalah di satuan pendidikan itu karena mereka berangkat dari keluarga yang memang bermasalah. Jadi tidak hanya sekolah saja, anak-anak yang bermasalah selalu disalahkan sekolahnya.
Padahal udah dibangun, ada peran keluarga yang tidak optimal. Sehingga buat dokter Selvi sering terjadi hari ini, katakanlah mungkin bahasanya parenting wound, luka pengasuhan. Karena kenapa? Sekolah menjadi pengacara ada, sekolah menjadi dokter ada, tapi tidak ada sekolah menjadi orang tua. Tapi ini perlu kita pikirkan bersama media, masyarakat ini menjadi sehingga tidak terjadi parenting wound. Ya, ini perlu, karena di situ menjadi teladan, menjadi apa semua. Kemudian peran-peran guru memang besar perlu. Jadi ada peran baru guru yang harus disadarkan. Ya, sekarang guru tidak hanya teaching, tapi di situ ada peran baru itu dia sebagai kolaborator, dia sebagai aktivator, dan dia sebagai pembangun budaya belajar. Ini yang sangat penting, membangun budaya belajar. Karena kalau budaya belajarnya sudah terbangun, mau apapun kebutuhannya dia akan mudah diarahkan. Ini memang yang menjadi tantangan kita karena 4 pilar pendidikan ini belum bersinergi. Semuanya lebih diarahkan kepada bebannya kepada satuan pendidikan atau sekolah. Padahal peran yang lain ini Pak Prabowo untuk digitalisasi mulai tahun ini sudah dikirim ke berbagai sekolah di pelosok, tidak ada bedanya di pelosok dan kota. Ya, katakanlah alat-alat teknologi yang sangat canggih, yang touchscreen semua. Nanti tahun ini 1 per sekolah, tahun depan 3 lagi tambah per sekolah. Dengan memang supporting SDM-nya, barangnya datang, kemudian tinggal saja. Sama kasus yang kasihan ke Pak Menteri Pendidikan di zaman periode Pak Jokowi, Pak Nadiem Makarim itu terpaksa harus korban karena pengadaan teknologi pendidikan yang banyak sekali hanya ditumpuk. Kami berjalan di sekolah-sekolah yang penerima bantuan Chromebook itu ditumpuk saja di situ, padahal luar biasa. Ini SDM kembali. Nah, di mana memang kita pendidikan di Dewan Pendidikan memang kita insya Allah sudah berdiskusi dengan Pak Prof dan tim, kita akan tindak lanjuti nanti di tanggal 10 Prof-nya. Kita akan melakukan bagaimana perencanaan berbasis data untuk menjadi masukan kepada pemerintah daerah. Mendesain pendidikan ini harus berbasis data. Ya, katakanlah kalau kita membangun di setiap kecamatan, dalam pikiran kita di Dewan Pendidikan kita levelisasi sekolah di setiap kecamatan. Mana sekolah yang level masih limited, sekolah yang sangat terbatas dari berbagai sisi. Kemudian level keduanya mana sekolah yang sudah mulai emerging, ya itu sudah mulai bertumbuh. Kemudian mana level yang kemudian mulai level-level accelerated, menengah, dan mana yang sudah sekolah yang advance. Tentunya katakanlah 4 level sekolah yang kita coba nanti mudah-mudahan Dewan Pendidikan memberikan masukan-masukan, tolong teman-teman media PS juga membackup, sehingga nanti perlakuannya, sentuhannya, kebijakannya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentunya kebutuhannya berdasarkan level-level ini. Setiap kecamatan perlu kita lakukan. Saya pikir itu pemantik dari saya bahwa siapa yang bertanggung jawab catur pilar pendidikan tadi ini punya peran yang sama. Kemudian salah satunya nanti sekolah pemimpin. Ya, dan ini menjadi kolaborator yang baik untuk ke depan, dan kita semua yang hadir. Saya pikir dan sahabat dari saya sebagai pemantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pembahasan dari Kakanda. Jadi ini bukan refleksi sebenarnya, ini penjelasan yang sangat lengkap sekaligus menjadi bahan pikiran untuk kita semua, untuk para pemirsa di rumah juga ini menjadi bahan pikiran. Jadi memang mesti ada kesadaran kolektif ya, Kakanda ya, dan refleksi ini membuka pikiran kita bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara tentang tantangan ke depan pendidikan di Tanah Toraja ini cukup besar ya, cukup besar, dan tentu saja
kita tidak bisa melepaskan diri dari realitas yang ada, situasi yang ada, fakta-fakta di lapangan. Kebetulan di sekolah pemimpin juga ini ada unit kegiatannya yang riset, jadi kami juga mendapati banyak fakta di lapangan bahwa ada gap antara kualitas guru-guru kita dengan rencana besar, desain besar pendidikan di Indonesia, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pemerintah. Dan saya anggap Dewan Pendidikan hari ini merepresentasi itu, kadang-kadang SK-nya dari Pak Bupati ya. Jadi paling tidak itu secara struktural mungkin bagian dari tanggung jawab kita semua. Jadi kami mendapati di bawah ada gap, ada jarak antara kualitas pendidikan secara nasional dengan kualitas, mohon maaf, guru-guru kita mungkin yang mesti ada penekanan di situ yang menjadi salah satu dari catur pendidikan itu. Baik, mungkin ada sedikit pertanyaan untuk Pak Prof, karena ada satu tadi yang terkait dengan desain pendidikan itu. Kira-kira menurut Pak Prof, sebelum saya lempar ke peserta ini untuk memberikan pertanyaan, kira-kira di pikiran Dewan Pendidikan sekarang ini apa sih yang langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini untuk membenahi situasi yang digambarkan tadi itu? Ini Pak Prof tadi. Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau katakan bahwa pertanyaan penyelenggara ini sudah terjawab oleh dua pembicara. Saya katakan bahwa mereka ini praktisi politik pendidikan selama ini, jadi mereka mendalami betul bagaimana seluruh pendidikan. Ini modal dasar bagi Dewan Pendidikan, dan saya kira ini juga apa yang kita diskusikan pada hari ini akan menjadi bahan Dewan Pendidikan untuk meneruskan langkah-langkah selanjutnya. Saya kembali bahwa kenapa saya katakan tadi mimpi, karena saya selalu berkatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu harus dari mimpi, itu yang kita katakan visi. Jadi kita harus memiliki mimpi yang sama, baru kita katakan apa yang diperbuat, apa yang bisa diperbuat untuk memiliki mimpi itu. Makanya ya, kalau kita mimpi bahwa Toraja ini kalau bisa menjadi pendidikan. Nah, karena andalan kita kalau wisata, sekaligus nanti akan menjadi wisata pendidikan, daerah menjadi wisata pendidikan. Nah, itu yang latar belakang sehingga saya katakan menunjukkan bagaimana supaya Toraja ini menjadi, ya kita mengandalkan wisata budaya dengan pesta-pesta adat. Saya tidak yakin bahwa pesta adat yang besar-besar itu akan berkembang itu. Mungkin ada penyederhanaan, sehingga kalau itu yang kita andalkan untuk menjadi sasaran misalnya ke depan, mungkin akan bergeser. Kita butuh wisata objek wisata komplementer, ya, termasuk wisata pendidikan tadi. Ada wisata agro, tadi ada wisata alam, tapi wisata pendidikan mungkin menjadi jualan kita ke depan kalau daerah ini menjadi tujuan pendidikan. Nah, konkretnya tadi kami katakan apa yang melakukan menyamakan mimpi. Mari kita sama-sama menyamakan mimpi. Kemudian kita berkata, kalau kita katakan kita mau menciptakan manusia unggul pada tahun 2045, nah itulah yang akan menjadi kita bertanya. Kalau itu 5 tahun ke depan apa yang harus dilakukan? 10 tahun, ini kan 20 tahun ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki mimpi yang sama. Kalau yang satu mimpi ke kiri, satu mimpi ke kanan, saya kira akan buyar. Kalau konkretnya untuk Dewan Pendidikan itu yang saya katakan tadi sudah sampaikan juga Pak Herman, kami baru sementara itu harus berbasis data. Berbasis data, kemudian kita akan ada skala prioritas mana yang kita perlu prioritas. Tapi kalau kita gantungkan cita-cita kita bahwa kita mau mengarah ke sana, saya kira kita bisa merumuskan langkah-langkah konkret untuk sampai ke sana. Jadi kalau dikatakan langkah pertama, nah, yang kami lakukan sekarang ini bagaimana apa sih persoalan pokok pendidikan kita untuk segera atau diberi skala prioritas yang paling tinggi. Nah tadi saya kira misalnya masalah guru, ya,
Mungkin ada pelatihan dulu, mestinya ada, atau kalau sudah ada harusnya lebih intensif lagi. Ya, dan saya kira pendidikan praktek. Saya kemarin dalam penelitian itu saya mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah manusia Toraja dulu itu lebih memiliki karakter pejuang, ya, semangat berjuang daripada sekarang. Saya tidak tahu, tapi ini pertanyaannya. Karena ya dulu dengan sarana yang paling terbatas, sangat terbatas, guru-guru juga, tapi guru-guru juga tidak ada jiwa pelayanannya itu lebih. Saya biasa mengatakan, minta maaf ya, ini kita guru, saya juga guru. Ya. Guru dulu itu mungkin lebih banyak panggilan. Ya. Sekarang ini apakah masih berlaku? Apakah dia jadi guru karena panggilan? Ya. Mungkin tidak lagi. Ya, ya sama orang juga tahu ya. Panggilan. Pokoknya semua tugas kita, kalau kita mengerjakan pekerjaan itu sebagai sesuatu panggilan, maka dia akan berdedikasi optimal. Nah, dalam tanda kutip sekarang ini karena mungkin semakin terbatasnya lapangan kerja dengan persaingan banyak orang menggeluti pekerjaan itu hanya karena terpaksa. Dan menurut teman saya katakan kalau itu terpaksa, mestinya harus kita yakini bahwa itu yang terbaik bagi dia. Sehingga tidak bisa lagi bahwa ini salah jalan sehingga tidak sepenuh hati untuk melakukan. Dan saya kira ada kaitan dengan karakter semangat. Nah, saya kira pendidikan kan lingkarannya kalau di dalam itu menurut saya paling dalam kan peserta didik itu saya katakan objek sekaligus subjek. Jadi ya saya kira bagaimana para peserta didik ini semangat belajarnya, budaya belajar itu harus ditumbuhkan dari awal, mulai dari anak-anak. Nah ini kembali ke keluarga kembali. Jadi budaya atau gemar belajar di anak-anak itu harus dikembangkan sejak dini. Dan saya kira peran orang tua ada di situ, peran guru juga pasti ada. Baru lingkungan sekolah, baru lingkungan lebih luas, dan di luar itu ya kita katakan masyarakat dan pemerintah. Ya pemerintah saya kira lebih banyak memberikan kebijakan dengan tadi sudah disinggung Pak Yohanes masalah anggaran. Saya ya memang saya tidak tahu ya 20% itu mungkin ada. Tapi paling tidak menurut saya kalau kita punya satu mimpi, maka minimal pada tahun 2030 lah itu kalau bisa sudah bisa dipenuhi anggaran itu. Kalau ada perencanaan ke sana, kalau pemerintah dan DPR punya mimpi ke arah sana, mestinya ada target. Kalau sekarang masih berat, ya mungkin tahun 2030 sehingga ada 10 tahun itu menciptakan 10 tahun ini menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dengan berbagai macam jenis. Pada tahun 10 menjelang 2045 sudah tercipta manusia-manusia unggul yang akan mampu bersaing di dunia nasional dan internasional. Saya kira demikian, terima kasih banyak. Ya, itu tadi dari Pak Prof yang sekaligus memberikan kita gambaran awal tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan ke depan. Jadi sebenarnya acara ini juga Pak Prof kita berikan kesempatan dan ruang untuk masyarakat Tanah Toraja memahami fungsinya Dewan Pendidikan itu seperti apa. Jadi saya banyak berdiskusi dengan Pak Herman dengan Pak Yohanes, akan baku berdua kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan sama-sama. Baik teman-teman, untuk menyemarakkan suasana Dewan Pendidikan, iya siap. Jadi kami sampaikan bahwa ini untuk memberikan juga pemahaman ke masyarakat. Acara ini sebetulnya Pak Prof, kami ingin berikan pemahaman kepada masyarakat. Sesungguhnya Dewan Pendidikan itu di sebuah daerah khususnya di Tanah Toraja fungsinya apa.
Jadi acara ini juga memang kita berikan kesempatan kepada Dewan Pendidikan untuk menjelaskan Dewan Pendidikan itu keberadaannya di sebuah daerah, khususnya di Tanah Toraja ini, untuk memajukan pendidikan tentunya, Prof. Dan itulah alasan kenapa kami beberapa kesempatan menanyakan kira-kira apa langkah konkret ke depan yang akan dilakukan Dewan Pendidikan. Jadi itu tadi pemirsa dan kawan-kawan semua. Untuk sesi berikutnya barangkali ada teman-teman di sini dari pemuda yang mau memberikan tanggapan atau masukan kepada para pembicara kita hari ini. Saya persilakan, atau mungkin ada dari sekolah pemimpin, izin harapan-harapan untuk Dewan Pendidikan kita. Iya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sebagai inisiator dari acara ini dengan teman-teman sekolah pemimpin. Terima kasih atas Pak Prof dan Dr. Selvi, juga Pak Anies Lidin dan Pak Herman Tahir, juga kepada kita semua. Harapan saya dalam diskusi ini, setelah selesai diskusi ini, tentu sama dengan harapan para pembicara terdahulu, yaitu memiliki impian yang sama. Kenapa kami memilih judul ini? Berangkat dari mengamati dan melihat rapor pendidikan Tanah Toraja tahun 2005 yang capaian STM-nya hanya 75,84%, yang menurut saya itu di urutan keempat dari 100%. Ya, dia di Pratama. Ya, jadi ini yang setelah kami banyak bercerita dengan teman-teman pemuda, khususnya kami di sekolah pemimpin, bahwa setelah Dewan Pendidikan terbentuk sesuai dengan misi pendidikan, bahwa keberadaan kita sebagai masyarakat sekaligus selaku lembaga yang sudah ada ini wajib barangkali untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana memajukan pendidikan ke depan, menoleh ke belakang atau mencermati STM yang ada ini 75,84%. Ini masih sangat membutuhkan pemikiran dan dedikasi yang bagus, khususnya bagaimana tadi sudah dikatakan Pak Herman, bagaimana pilar yang ada ini kita boleh ya sinergi, sehingga kita ke depan ini bukan lagi 75% tapi di atasnya. Dan juga banyak pengalaman yang kami lihat, nanti mungkin Pak Sumartoyo yang melanjutkan apa dan bagaimana sehingga kita ada di persentase ini. Saya mungkin melanjutkan ya Pak Sumartoyo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pertama saya mau mengapresiasi bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu sudah luar biasa, karena banyak daerah dengan rapor mutu hari ini itu tidak mencapai target. Tapi kita sudah ada pada tingkatan pertama, itu sebenarnya sebuah langkah awal untuk perbaikan kualitas pendidikan ke depan. Nah, kami dari sekolah pemimpin melihat seperti ini. Ya, sebenarnya kualitas pendidikan itu bukanlah angka-angka, tapi melainkan suatu kerangka mental yang harus dibangun kembali. Nah, kerangka mental ini yang juga punya landasan budaya memang cukup unik di Tanah Toraja. Nah, mungkin ini akan kita bahas secara spesifik ke depan melalui sebuah riset, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus kita perbaiki. Saya kasih contoh, ada dua jenis mental yang hari ini berkembang menurut saya dan menurut pengalaman kami.
yaitu mental fixed mindset dan mental zero mindset. Fixed mindset itu adalah pikiran yang ya udahlah, kalau udah gitu mau diapa lagi. Nah, ini kan pikiran-pikiran yang bisa berkembang. Sementara kalau zero mindset ini bisa kita tumbuhkan mulai dari anak didik kita, sekolah SMP, SMA, bahkan guru-gurunya, pendidik. Nah, mungkin akan berubah. Zero mindset itu seperti ini, dia akan selalu bertanya. Dia akan selalu bertanya, kenapa bisa seperti itu? Mengapa saya tidak mampu membuat anak bergairah? Ya, kenapa saya nggak mampu membuat RPP saya, perangkat pembelajaran saya ini berdampak, mampu menghubungkan antara pengetahuan dengan lingkungannya. Ya, kita udah melihat banyak hal di Toraja. Saya udah 15 tahun mengajar, bukan waktu yang sedikit untuk bisa mengalami proses yang panjang ini, sehingga saya berpikir perlu adanya masukan-masukan lain, mungkin dari pengambil kebijakan pemerintah, sharing partner kita, apakah KNG, OLSM, atau yang memang peduli dengan pendidikan. Ada satu hal yang pernah diungkapkan oleh Angela Ducrot. Ya, dia mengatakan bahwa selain angka, selain bakat, ada hal yang penting dipelajari anak-anak di sekolah, yaitu grit. Grit itu berbicara tentang gabungan antara ketekunan dengan gairah. Nah, ini mungkin ke depan akan menjadi satu pola baru. Kalau kita mau coba pola ini, mungkin bisa saja ya, kita ambil premisnya aja, ini bisa mempengaruhi cara belajar anak. Saya berpikir bahwa grit ini penting juga kita ajarkan ke anak-anak. Kenapa? Karena saya rasakan sendiri bahwa ketika grit ini tidak bertumbuh dulu dalam diri gurunya, bagaimana mungkin dia mau membuat kerangka mental itu bertumbuh dalam diri anak. Ini persoalan mendasar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik mahasiswa dan juga saudara-saudara saya di sana. Hari ini kita menghadapi generasi sandwich, generasi alpha, Gen Z yang memang dia berubah-ubah. Kalau hari ini dia mengatakan ya, besok dia akan mengatakan hal lain. Saya ada teman di sebuah perusahaan di Jawa, dia selalu mengeluh karena pekerjaannya itu rata-rata milik anak-anak Gen Z kemarin. Nah, begitu dimarahi, dia langsung down, dia langsung kehilangan passion, tak mau lagi untuk bekerja. Dia suka pindah-pindah pekerjaan karena dia nggak mau diatur dan sebagainya. Nah, pernah nggak terbayang bahwa sistem pendidikan kita juga harus menentu hal-hal seperti itu, di mana anak-anak kita itu ya tidak selamanya akan mau mengikuti pola yang sama. Saya nggak mengatakan bahwa guru tua itu nggak laku untuk guru, nggak laku untuk anak kita yang generasi sandwich ini. Saya mau mengatakan bahwa walaupun umur itu berpengaruh pada proses belajar, paling tidak ya kita mulai dengan membuat satu regulasi yang dinamis dan humanis, sehingga guru-guru ini bisa mengajarkan tanpa tekanan. Hari ini kita masih menghadapi beban administrasi yang luar biasa. Ya, bukannya kita mau fokus belajar, tapi kita dipenuhi dengan angket-angket dari kementerian yang harus diisi. Dan rupanya itu menjadi rapor untuk kita juga harus mengisi itu. Di samping saya ini ada Pak Pengawas yang tahu persis bagaimana ribetnya menjadi guru. Beliau ini pengawas saya dan kakanda saya, dan saya juga banyak berguru dengan beliau. Jadi saya akan menggeser mic saya. Ini lebih nyata lagi karena beliau ini sudah berkeliling sekolah dan menemukan banyak hal. Terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kehadiran saya tidak salah. Mengapa? Karena saya boleh berada di antara orang-orang hebat. Ada Pak Prof, ada Pak Ibu Dr. Selvi, ada Pak Herman dan Pak Yohanes Lintin, dan juga ada inisiator sekolah pemimpin, ada Ibu Bergo dan rekan-rekan semua media. Terkait dengan apa yang kita bicarakan pada saat ini, intinya ialah bagaimana sebenarnya kita yang hadir di sini memiliki komitmen
pendidikan di tanah Toraja itu akan maju. Saya kutip apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yohanes bahwa pendidikan ini sebenarnya adalah usaha secara sadar dan terencana bagaimana kita mengembangkan potensi anak didik kita agar berkembang, baik itu karakternya, kepribadiannya, akhlak mulianya, kecerdasannya. Dan inilah sebagai guru bagaimana kita mewariskan ilmu-ilmu itu kepada peserta didik dengan tujuan kita hanya membawa peserta didik itu untuk mengetahui dan mengenal kehidupannya di masa yang akan datang. Sebagai masyarakat, sebagai orang tua, bahwa tanggung jawab pertama pendidikan itu adalah dari rumah. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Herman tadi. Sehingga jikalau anak-anak kita sudah dilepaskan dari rumah, kemudian dididik oleh guru-guru di sekolah, kita sudah memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru yang ada di sekolah. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat? Banyak orang tua langsung mengintervensi sesuatu yang terjadi di sekolah, tetapi kadang masyarakat orang tua tidak memahami lebih jauh seperti apa itu. Dan seharusnya komunikasi yang lebih intensif yang dibangun oleh sekolah, di mana masyarakat, apakah orang tua melalui komite senantiasa menjalin komunikasi di sekolah agar ada solusi untuk mencapai dalam hal itu. Terkesan tadi yang apa yang disampaikan oleh Dr. Selvi terkait dengan peserta didik sekarang, khususnya yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di mana penyiapannya karena dia perguruan tinggi itu menerima dan karakter mahasiswa itu bermacam-macam. Di perguruan tinggi itu maunya mengembangkan potensi peserta didik, skillnya di dalam komunikasi dalam bahasa Inggris yang terjadi seperti apa. Oleh karena itu melalui Dewan Pendidikan, apa yang telah disampaikan tadi Ibu Dokter, kita mencari solusi seperti apa dalam penyiapan anak-anak kita mulai dari awal. Saya kira ini apa yang dikatakan tadi oleh Pak Sumartoyo tentang fixed mindset, growth mindset. Bagaimana kita berpikir sekarang agar tanggung jawab pendidikan itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada sekolah, tetapi catur pendidikan yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prof terkait dengan mulai daripada di breakdown dari olah rasa, olah pikir, kemudian olah hati dan olahraga. Saya kira keempat aspek ini adalah hal penting yang memang keempat ini tidak ada yang dikatakan lebih rendah dan lebih tinggi. Kalaupun kita memiliki kecerdasan yang baik, tetapi anak-anak kita kurang sehat, itu sama halnya tidak berdampak. Tetapi rasa, hati, raga dan pikir itu adalah seimbang di dalam bagaimana kita mengimplementasikan dalam hal ini. Saya kira itu cukup pernyataan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tadi memang sangat menginspirasi dan sekaligus memberi masukan kepada para narasumber kita. Dan memang kami rasakan juga di sekolah pemimpin ketika turun ke lapangan itu melakukan riset-riset kecil, berkunjung ke beberapa sekolah, kami memang mendapati situasi itu. Dan terkait yang disampaikan juga tadi Pak Prof tentang bagaimana membangun mimpi, kita mulai dari mimpi. Ada satu ketika saya dengan teman Pak Toya ini dari sekolah pemimpin diundang untuk mengisi materi di sebuah pengkaderan teman-teman OKP.
Saya ketika itu memberikan pertanyaan sederhana kepada para peserta. Ada yang bermimpi jadi presiden di sini? Tidak ada yang menjawab. Ada yang bermimpi jadi direktur di sini? Tidak ada yang menjawab. Ada yang bermimpi jadi anggota dewan di sini? Saya kasih jeda waktu, tidak ada yang menjawab. Ada yang bermimpi jadi pengusaha di sini? Tidak ada yang menjawab. Bahkan saya datangi satu persatu itu, tidak ada yang berani menyebut mimpinya. Padahal sesungguhnya di pembelajaran, model pembelajaran di sekolah pemimpin itu memang kami ingin mencoba membangunkan raksasa itu dalam diri, karena kami percaya setiap pribadi itu memiliki raksasa dalam dirinya yang secara positif jika itu dia temukan, dia bisa bangkitkan, tanda petik dia bisa menjadi apa saja yang menjadi mimpinya. Ini mungkin juga breakdown kita Pak Prof ke depan, bagaimana menginspirasi peserta didik itu, adik-adik, teman-teman yang menjadi peserta pendidikan itu, memberi mereka untuk berani bermimpi. Saya ada cerita sedikit juga ketika berdiskusi dengan Kak Herman, dan beliau bercerita tentang pengalaman ada anak sekolah yang setiap hari itu terlambat datang ke sekolah. Tapi dia mampu bangkit. Dia terlambatnya itu karena memelihara babi ya, saya nggak salah ingat. Tapi proses itu justru mendidik dia untuk terus menjaga mimpi besarnya. Dan sekarang anak itu ada di luar ya sekolah ya, di Jepang apa di Jerman. Nah, maksud saya yang kami temukan di lapangan ini Pak Prof dan Kakanda semua, memang model pembelajaran yang dirasakan teman-teman adik-adik di bawah itu tidak ada satu pola atau sistem yang membuat mereka merasa bahwa saya bisa jadi seperti ini. Saya bahkan bicara agak keras ketika memberikan materi itu, bahwa kalau kita orang beriman dan yakin bahwa Tuhan kita itu maha kuasa, maha besar, masa yang kau minta ke Tuhanmu itu yang kecil-kecil? Saya agak kasar bicara hari itu. Siapapun yang meminta ke Tuhannya itu impian yang kecil, sesungguhnya dia sedang merendahkan derajat Tuhannya. Karena Tuhan bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil, yang diharapkan manusia, yang diimpikan manusia. Kenapa kau minta yang kecil-kecil? Kenapa kau tidak berani memimpikan sesuatu yang besar? Nah, maksud saya ini juga mungkin saya keluar sedikit dari moderator ya. Mungkin saya gunakan kesempatan ini juga untuk memberikan pikiran saya kepada kakanda-kakandaku, Pak Bu Dokter di bidang pendidikan, bahwa yang saya rasakan ya, saya kebetulan juga punya pengalaman yang sama dengan Kakanda Herman. Saya pernah belajar di Australia, belajar di Jepang. Yang tidak saya temukan di sini, di Indonesia ya, tapi saya temukan di sana itu praktek inisiatif. Jadi ide itu, ketika teman-teman punya ide, dia tidak tahu bagaimana mewujudkan ide itu. Jadi dia stuck di pikiran dia. Dia berhenti di pikiran dia ketika dia menginginkan sesuatu. Tapi di luar yang kami temukan, begitu dia ada ide, dia cari jalannya bagaimana mewujudkan ide, bagaimana mewujudkan impiannya. Jadi memang membangkitkan rasa ingin tahu, rasa ingin mewujudkan keinginan itu mungkin yang menjadi, yang saya maksud tadi ada gap Kakandaku semua, dari guru, pengetahuan guru dengan tantangan global ini. Jadi bermimpilah, karena mimpi itu gratis. Tapi bagaimana mewujudkan impian itu, inilah yang menginspirasi kami mengadakan acara ini. Jadi mudah-mudahan ke depan pasca ini, dan ini mungkin setelah saya kasih kesempatan kepada kakanda-kakandaku di sini untuk memberikan closing statement sekaligus pencerahan kepada pemirsa kita.
setiap pembicara akan kami kasih closing statement. Tapi poin kami adalah, dan ini sejalan dengan, dan saya sangat tertarik dengan pikiran Pak Prof tadi, membangun mimpi. Suatu masa kami optimis di Sekolah Pemimpin, Tanah Toraja ini bisa menjadi pusat pendidikan di Indonesia Timur. Kita bisa bayangkan ada suatu masa di mana standar pembelajaran Harvard, Cambridge, Oxford diterapkan di sini dan tidak diterapkan di tempat lain. Itu bagian dari mimpi kami. Saya kebetulan punya pengalaman juga belajar dengan mereka itu. Jadi standar pembelajaran itu mudah-mudahan ke depan Pak Prof, kami dari Sekolah Pemimpin mohon izin mungkin diberi kesempatan berdiskusi lebih banyak dengan kakak-kakak untuk bagaimana bersinergi ke depan mewujudkan itu. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi terakhir, tapi sebelum itu barangkali ada pemuda ya, Tawek, silakan. Supaya lengkap pertemuan kita hari ini, yang kritis-kritis ya, ini sepanjang acara ini tidak ada yang kritis-kritis ini. Ayo, mungkin dites dulu di sana, bisa enggak? Cepat-cepat dulu. Sini bisa ya? Dari saya. Bung Anis dan juga bapak-bapak yang lain, mohon maaf kalau mungkin saya tidak hafal namanya. Jadi begini, saya ini berlatar belakang pendidikan teknik, Pak. Saya teknik. Saya selalu mengatakan kepada, ya pada saat ini kan istri saya seorang guru. Saya selalu sampaikan ke istri saya, yang menjadi pertanyaan saya, mendasar saya bilang sama istri saya, kamu sebenarnya tahu nggak apa itu guru? Kamu tahu nggak apa perbedaan antara mendidik orang dengan mengajar orang? Yang menjadi persoalan adalah terkadang ada orang yang mengajar dikatakan pendidik, padahal dia tidak mendidik. Ini satu hal yang mungkin perlu khususnya mohon maaf bagi dosen-dosen yang mendidik seperti itu, ini harus diberitahu. Karena saya setuju dengan Prof tadi bahwa jangan sampai itu karena hanya ingin mendapatkan pekerjaan saja, saya mau jadi seorang guru. Padahal mereka tidak paham apa itu sebenarnya seorang guru. Ya, jadi inilah yang mendasari kadang saya sebagai orang tua, saya selalu tanamkan ke anak saya yang masih kecil. Saya sampaikan bahwa kamu belajar bukan hanya 1 + 1 ABC, bukan, saya bilang begitu. Tapi menghargai orang itu yang utama sebenarnya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman antara orang tua dengan guru ini, seperti itu. Sehingga anak yang datang bersekolah ini betul-betul mau datang diajar dan mendapatkan pendidikan, seperti itu. Jadi saya kira kita harus tahu dulu dasar daripada apa yang sebenarnya kita berikan. Karena ibarat saya mengatakan begini, anak saya masih kecil, kalau sudah besar tidak bakalan bisa dididik, Pak. Terus terang saya bilang, itu pendapat saya. Mungkin orang lain tidak seperti itu, tapi pendapat saya sebenarnya kalau sudah besar, badung jadinya. Saya ini kemarin, mungkin Ibu Selvi tahu, Pak Prof juga tahu saya kalau di UKI gimana, ya agak sedikit badung mungkin ya. Saya bilang sedikit, mudah-mudahan tidak besar seperti itu. Tapi saya selalu mempunyai dasar dari orang tua bahwa kamu harusnya menghormati orang lain. Itu dasar yang diberikan orang tua saya, menghormati orang lain, baru boleh belajar, saya katakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa siapa yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua, ya, sebagai guru, kalau misalnya di sekolah juga seperti itu. Ada juga satu yang mengganggu pikiran saya, Bapak Ibu. Ini ada istilah di sekolah kalau saya tidak salah, orang tua itu apa? Pendamping kalau di sekolah? Komite sekolah, ya.
Ini komite sekolah, mohon maaf ya, saya saja yang berpendapat seperti itu. Kadang komite sekolah hanya diangkat karena dia orang hebat, diangkat saja seperti itu. Padahal dia tidak punya dedikasi untuk menjadi seorang komite yang sebenarnya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam ini kita semua. Jadi bukan hanya persoalan bahwa orang harus bermimpi apa, kemudian orang mau jadi apa. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak orang yang mau berduit, bahkan sampai normal saja di tingkat keagamaan, gereja bahkan masjid, berlomba-lomba mendirikan PAUD, kan gitu. Saya juga heran juga gitu. Artinya ada apa ini? Ya kan begitu. Apakah menjadi sebuah bisnis atau bagaimana? Saya juga kurang paham. Tapi mudah-mudahan dasar dari semua itu adalah itu tadi, memberikan pendidikan yang sebenarnya. Jadi pengajaran itu saya kira ya itulah yang bisa kita ini kan. Jadi poinnya di situ saja Bapak, mungkin apa yang Kita kembalikan ke narasumber. Baik, sepertinya itu satu-satunya masukan. Baik, kita akan masuk sesi terakhir, dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh penanya, saya berikan kesempatan juga untuk ditanggapi oleh setiap narasumber sekaligus closing statement untuk mengakhiri acara kita kali ini. Saya mungkin secara bergilir saja ya. Oh, boleh. Iya, silakan. Ya, silakan. Yang pertama mungkin dari Pak Herman karena ada acaranya. Ya. Ya mohon maaf Prof, Dr. Sergio dan Pak Anies semuanya. Saya harus mengisi acara di K2 aja, butuh waktu cukup panjang. Pukul 8 saya harus mengisi acara di sana. Baik, saya sekaligus mungkin memberikan refleksi, closing statement dan memberikan jawaban yang pertama kepada Adin. Saya mulai dari belakang ke Adinda. Siapa tadi izin? Pak Gunawan. Ya, kita bersepakat bahwa memang ada persoalan yang sangat mendasar yang perlu dipertanyakan kepada siapapun pribadi-pribadi guru itu, sehingga dia memahami siapa dirinya, bahwa memang guru itu apa dan siapa, itu sangat penting. Kemudian arahnya kemana, untuk apa dia. Memang guru ini adalah tugas pokoknya adalah pembangun peradaban. Kalau kita melihat piramida ilmu pengetahuan, maka puncak ilmu itu adalah wisdom. Kesanalah arah dari semua itu, wisdom. Tapi kan wisdom ini harus dibangun, dicontohkan, dan inilah fondasi yang paling penting. Makanya kalau kita semua sama pahami, Ibu Dr. Selvi mungkin Pak Prof belajar di luar, saya ketika memimpin di luar, saya berkolaborasi dengan hampir semua level pendidikan yang ada di sana, PAUD, level pendidikan dasar, menengah, dan university. Memang betul-betul di kelas awal itu membangun etika, membangun adab, membangun karakter, fondasi yang paling penting. Dan ini secara bersama-sama, sehingga sekarang ini kebijakan pemerintah baru di Kemendikbudristek mulai PAUD sampai SMA itu adalah pendekatan pembelajaran yang mendalam, yaitu pendekatan yang memuliakan. Pendekatan yang memuliakan ini dasar yang sangat bagus untuk kita memulai di situ. Cuma memang tidak mudah, karena siapapun seluruh stakeholder memahami persis ini konsepnya, and then how to, bagaimana ini Pak. Ini memang itu menjadi tantangan kita, sehingga memang bagaimana berkesadaran. Jadi tiga prinsip pembelajaran mendalam memuliakan itu, yang pertama adalah mindful, berkesadaran. Benar-benar anak-anak dibangun harus sadar dulu, kenapa sih dia belajar ini, untuk apa, kenapa dia harus belajar ini, kenapa dia tahu ini. Kemudian tahap kedua, meaningful, apa artinya baginya, bermanfaat dia belajar ini. Hanya ketika terbangun mindfulnya, kesadaran dan bermaknanya, insya Allah nanti pada akhirnya akan menjadi joyful. Anak-anak itu akan tidak dipaksa dan dia belajar.
Ini memang tantangan kita hari ini, dan negara sudah mulai membangun itu. Tinggal memang kemudian berikut ada satu pilar yang wajib dalam kerangka 4 kerangka pembelajaran yang dibangun pemerintah hari ini adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan ini semua pihak bisa masuk di sekolah, ada kelas inspirasi, bisa masuk kelas. Jadi pencapaian tujuan pembelajaran tidak hanya gurunya sendiri menjadi subjek, anggota DPR bisa masuk, polisi bisa masuk, tentara kesehatan, dosen bisa masuk menjadi kelas inspirasi. Dan ini kemitraan, tidak hanya misalnya SMPA, SMA, SDA itu hanya belajar di kelasnya. Dia bisa ke UI, dia bisa ke DPR, dia bisa ke budaya-budaya tadi itu bisa. Tinggal sekarang memang kita butuh penguatan kompetensi guru itu, dan manajer kepala sekolah sebagai instructional leaders. Ini menjadi tantangan, karena sering saya katakan seorang pemimpin tidak akan mampu membuat sebuah kebijakan melampaui isi kepalanya. Jadi tidak akan ada kebijakan yang bisa dibuat oleh seorang pemimpin melampaui isi kepalanya, sehingga isi kepala memang perlu dibangun. Nah ini insya Allah mudah-mudahan dengan sangat bersama ini kita perlu bangun nih. Nah memang yang terakhir saya katakan, bangsa kita ini Indonesia memang ada sebuah ironi ya. Saya bisa katakan bahwa masyarakat beradab di negeri yang tidak beradab katanya, dan masyarakat tidak beradab atau kurang beradab di negeri yang katanya beradab. Tapi kan dengan dinamika bangsa ini, Indonesia ini dengan latar belakang sosial masyarakatnya luar biasa tantangannya. Saya sangat tidak setuju membanding-bandingkan apple to apple dengan orang-orang di Finlandia dengan Indonesia. Nggak bisa dibandingkan lah. Sekecil apa tuh Finlandia dinamikanya? Denmark benar-benar terlalu kecil. Belanda saja saya 4 tahun kurang lebih di Belanda, di maps itu kalau tidak di zoom tidak kelihatan lah Nederland, terlalu kecil misalnya. Ya Bapak ya, mau dibandingkan jumlah penduduk Belanda hari ini 17,5 juta. Dari ujung utara paling ujung utara Belanda sampai ujung selatan 4,5 jam sudah sampai dengan drive. Ujung barat sampai ujung timur 2 jam sudah nyampe. Mau dikomparasi dengan Indonesia nggak bisa. Kita punya nilai sendiri, tapi itu yang jelas. Terakhir mungkin dari saya, kemudian mau izin nanti Bapak, bagaimana rapor pendidikan biar kita paham. Tidak bisa rapor pendidikan itu menjadi potret kualitas pendidikan tanah Toraja. Ya, informasi buat kita semuanya. Ya, data kan berdasarkan siapa yang mengisi, bro. Sumber datanya ya Prof ya, Bu. Ya. Jadi kalau sumber datanya yang menginput itu nggak jujur, hasilnya nggak jujur. Nah, rapor pendidikan ini lahir dari teman-teman sebagai informasi. Yang pertama, ada 3 sumbernya data pendidikan sekolah. Rapor pendidikan setiap sekolah. Yang pertama dari nilai asesmen nasionalnya, yang direpresentasi oleh kalau SD itu kelas 5, kalau SMP itu kelas 8 atau kelas 2, dan kalau SMA, SMK itu kelas 11 atau kelas 2 SMA. Dalam 2 hal asesmen nasionalnya. Yang pertama terkait dengan literasi, dan yang kedua terkait dengan numerasi. Itu yang sumber data pertama. Yang kedua dari survei karakter. Ada sekian banyak instrumen yang bikin muntah-muntah tuh. Ini saya baru pulang tadi pagi dari kegiatan Kementerian Pendidikan Dikdasmen untuk menjadi salah satu penelaah dari naskah akademik pembelajaran kokurikuler tingkat nasional. Kami sudah sampaikan, tolonglah dalam membuat instrumen-instrumen yang akan sampai kepada guru-guru itu jangan terlalu ribet-ribet begitu, bikin muntah-muntah pertanyaannya sekian banyak, 100-an lebih. Akhirnya kemudian orang ya udahlah lewat sekian udah di skip saja lah. Itu dari survei karakter. Yang ketiga adalah Sulingjat, survei lingkungan belajar, yang juga pertanyaannya gitu kan kapok. Sehingga memang karena guru-guru kita, kepala sekolah yang punya dengan latar belakang kondisinya hanya diisi itu tidak optimal. Sehingga izin mohon maaf, saya sendiri tidak terlalu
ini menjadikan rapor pendidikan kita sebagai standar kita. Cuma kan kalau kita berbasis data, dia adalah salah satu data primer. Sudahlah, nggak apa-apa. Karena perencanaan sekolah yang insya Allah nanti akan di Dewan Pendidikan menjadi PR kita ini, analisis berbasis data itu hanya menjadi salah satu sumber data dari sekian data-data yang nanti akan kita lakukan. Nah, salah satunya adalah identifikasi satuan pendidikan masing-masing, akan melakukan potret dirinya. Sehingga saya pribadi sudah menyampaikan ke Pak Prof dan tim di Dewan Pendidikan, coba nanti kita kemudian akan mengklasifikasi sekolah di setiap kecamatan tuh, yang 4 level tadi itu, sehingga nanti akan kita berikan rekomendasi kepada pemerintah yang terkait bagaimana menyentuh, bagaimana mengintervensi level-level sekolah itu nanti sampai juga kepada kebijakan nasional. Dan kita udah bicara di Dewan Pendidikan Prof ya, jaringannya ke legislatif yang di anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten, semua nanti insya Allah jaringan-jaringan kita ini untuk kemajuan pendidikan Tanah Toraja akan kita sama-sama kawal. Mohon doa atas semua ya, semoga saudara yang hadir Prof ya, semua juga pemirsa Tribuner, semoga Dewan Pendidikan juga ya, kita tidak mau menjanjikan Prof ya, tetapi mau memberi benar-benar ini karena kita sadar bahwa ada kepentingan yang besar di pundak kita dan semua. Izin Prof dan semuanya, saya harus sholat maghrib, kemudian saya harus menuju K2 aja, saya harus siap-siap untuk misi. Semoga saya tidak terlambat. Saya sangat tertarik sekali masih mau bersama-sama, tetapi saya harus mengisi acara yang lain. Ya, makasih banyak Prof, Bu Servi, Pak Nis, Pak Sapar, Pak Toyo, Ganda, semuanya, teman-teman ya. Saya izin sekaligus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, secara berurut saja ya, closing statement dari Ibu Dr. Selvi. Selanjutnya Pak Prof dan dengan Kakanda Pak Yohanes. Iya, jadi saya sungguh merasa sangat berbahagia boleh hadir di sini, dan saya sangat mengapresiasi dari sekolah pemimpin ini yang menginisiasi kegiatan seperti ini. Dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, saya sendiri sangat diperkaya, sangat banyak hal yang saya dapatkan, tentu juga para Tribuners ya yang menonton. Saya mau kembali ke filosofi pemimpin Toraja. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, yaitu Manarang, Barani, Sugi. Saya kira semua hal yang kita ungkapkan tadi itu tercover di dalamnya, dan luar biasa para pendahulu-pendahulu kita yang memikirkan hal itu, bahwa seorang pemimpin Toraja itu adalah Manarang, Barani, Nasugi. Dulu saya berpikir, karena secara literally saya berpikir, wah berarti hanya orang kaya yang bisa jadi pemimpinnya. Tetapi Sugi dalam hal ini bukan soal kaya materi, tetapi tadi disampaikan bahwa Sugi dalam artian karakternya, ya, kepribadiannya, dan itu yang perlu saya kira ditanamkan. Tadi sudah dikatakan bahwa bukan lagi 3 pilar pendidikan, tapi 4 catur itu, dan tadi Pak Gun sendiri mengatakan bahwa itu bekal yang didapat dari orang tua. Jadi bagaimanapun kadang-kadang kita selalu memang mungkin lebih menyalahkan pihak pendidikan formal. Guru sekolah tidak becus, tapi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga mungkin tidak melihat peran dan tanggung jawab besar itu. Jadi kembali kepada 4 pilar tadi itu semua berperan, supaya kembali lagi kepada tadi, kita bersama-sama mendidik, membangun para pemimpin-pemimpin Toraja yang Manarang, Barani, dan Sugi itu semua bersinergi bersama-sama. Jadi tidak ada lagi alasan mempersalahkan hanya dunia pendidikan saja secara formal pemerintah,
tetapi semua berperan di dalamnya. Jadi kalau kembali pada pertanyaan masa depan pendidikan Tanah Toraja, tanggung jawab siapa? Ya, semua berperan bertanggung jawab, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga tadi dikatakan media massa, teman-teman yang menginspirasi kegiatan ini saya kira semoga menggetarkan para orang tua di rumah, para praktisi pendidikan, para masyarakat, pemerintah kita untuk sama-sama bergetar dan mau membangun mimpi tadi, dan tidak hanya membangun mimpi itu tapi mencapai mimpi itu, menciptakan generasi emas di tahun 2045 itu yang Manarang, Barani, dan Kina, dan semua butuh komitmen dan kerjasama. Saya secara pribadi juga pernah mengalami perjalanan keluar, pendidikan di luar, dan itu yang saya dapat dari orang tua saya, kemanapun kamu pergi, kamu adalah orang Toraja. Jadi itu tidak pernah mengubah pribadi saya, tetapi pengalaman yang saya dapat memperluas wawasan saya untuk tetap menjadi orang Toraja yang bangga dengan budaya, bangga dengan semua yang kita miliki di Toraja. Dan saya kembali ke Toraja karena saya tahu bahwa saya dibesarkan di sini dan saya juga mau melihat Toraja ini berkembang. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Sekolah Pemimpin yang menginspirasi ini, dan saya sangat diberkati, saya sangat belajar banyak hal. Saya juga masih muda dan banyak belajar untuk itu. Para pemimpin ya, sungguh luar biasa, dan sekali lagi mari bersama-sama berkomitmen membangun generasi pemimpin Toraja. Kembali ke filosofi tadi, Manarang, Barani, Yasugi, semuanya bertanggung jawab untuk ini. Mari bersama bersinergi supaya mimpi itu terwujud. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, luar biasa closing statement-nya dari Bu Dr. Selvi, menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan, iya, saya sulit mengatakannya, tapi ada masa di mana keemasan pendidikan di Tanah Toraja akan tercapai dengan bersama-sama kita membangun mimpi yang bersama, itu bekerja bersama-sama membangun Tanah Toraja. Tadi Pak Prof, closing statement. Terima kasih banyak. Ya, sebelum penutup saya ingin mengatakan bahwa secara konsepsi pendidikan sudah sangat lengkap. Bahkan dari waktu ke waktu selalu disempurnakan. Kita mengenal macam-macam konsep pendidikan. Pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif, pendidikan berkelanjutan, pendidikan terakhir, pendidikan mendalam. Ya, cuma persoalannya adalah pada tataran implementasi. Nah, menurut teman saya, tataran implementasinya bermasalah, ya mungkin ada masalah lain, tapi masalah paling inti adalah motivasi dari masing-masing empat pilar tadi. Kalau motivasinya memang bertujuan untuk tujuan motivasi utamanya untuk mengembangkan pendidikan, mungkin masalah bisa dieliminasi. Tapi kalau tujuannya di luar itu, ya misalnya kita katakan guru saja. Kalau motivasi menjadi guru itu bukan motivasi menjadi pendidik, tapi motivasi menjadi sebagai mencari pekerjaan, mungkin ini bisa dipertanyakan. Bagaimana berupaya maksimal? Mungkin dipertanyakan upaya untuk memperbaiki pendidikan itu maksimal atau tidak. Dan barangkali itu yang harus diperbaiki. Bagaimana meluruskan motivasi, tujuan, dan karakter dari masing-masing pilar tadi. Orang tua juga, saya tidak tahu, banyak yang menyekolahkan anaknya sekolah. Nah, tadi menyinggung ke kelas komite sekolah, saya kira diskusi antara orang tua dengan komite sekolah harus diperbanyak untuk betul-betul meluruskan, ya, supaya orang tua ini bisa berperan maksimal dalam menyiapkan anaknya untuk ke sekolah. Kemudian saya kira pelatihan guru, pelatihan karakter, dan sekali lagi harus motivasinya harus diluruskan. Ya. Kalau memang motivasi awal itu cari pekerjaan, maka
kita katakan geser itu lebih proporsinya lebih pada memang ingin berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Saya kira, nah dulu biasa saya kasih tahu mahasiswa, saya katakan kalau mau jadi sarjana beli aja ijazah. Kalau motivasi mau jadi sarjana, banyak sekarang bisa udah ijazah. Tiba-tiba sudah dapat ijazah. Tapi kalau motivasi mencari pengetahuan, belajar oleh yang lain. Dan sekali saya kira kembali ke motivasi tadi mengenai raport ini, saya kira persoalan utama kita mungkin bagaimana menyiapkan pengisi ini harus secara telaten. Nah sama dengan administrasi. Lebih banyak pada masalah persoalan administrasi, bukan pada substansi kualitas. Atau ya kalau lah porsinya sama ya, sambil memperbaiki memang substansinya, saya kira kita juga harus memperbaiki ketekunan dan ketelatenan dalam mengisi yang menurut Pak Herman tadi itu kita bisa muntah melihatnya. Nah saya kira memang kalau kita yang menghadapi asal-asal kita harus sabar. Dan kalau kita sudah aja maka jelas raportnya akan anjlok. Tapi di samping memperbaiki substansinya, saya kira kita tetap juga harus berlatih untuk pengisiannya itu. Ya, saya sangat bersyukur karena ya diskusi ini banyak menyumbang ke kami. Dan memang fungsi kami salah satunya adalah mendengar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang keluhan-keluhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, dan itu akan menjadi dasar bagi kami untuk menyusun rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Jadi saya kira diskusi ini sangat pesanan Jata sama Pak Yohanes, Jata sama Pak Herman, bahkan dia punya pendapat sendiri, tinggal mau dituangkan di dalam program konkret yang nantinya yang mudah-mudahan doakan kami bisa berperan. Katanya ini Dewan Pendidikan Tanah Toraja vakum selama 10 tahun, tidak ada. Saya nggak tahu apa dasarnya Pak Bupatinya tidak mengangkatnya, padahal itu amanat undang-undang ya. Jadi syukur Pak Bupati sekarang menyadari bahwa itu penting dan kami dituntut untuk menjadi pelaksana selama 5 tahun. Jadi terima kasih dan kontribusi dari kita semua ke depan kami sangat butuhkan, khususnya media ya. Tribun ya, saya kira akan menjadi mitra kami juga di dalam, karena kami juga harus melaporkan hasil kegiatan kami melalui media. Itu salah satu peran kami. Jadi yang kami peroleh itu kami akan melaporkan dan itu akan disalurkan melalui media. Terima kasih banyak atas acara ini. Sekali lagi banyak kontribusinya bagi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memungkinkan kita untuk bekerja bersama-sama, bermitra, berkolaborasi ke depan dalam rangka membangun pendidikan di Tanah Toraja, dan saya katakan dalam rangka mewujudkan mimpi kita bersama. Saya kira demikian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Masukan-masukan tadi itu luar biasa. Saya kira ada pikiran-pikiran cemerlang yang menginspirasi kita semua dalam talk show hari ini. Tema kita sudah terjawab, bahwa tanggung jawab masa depan pendidikan Tanah Toraja itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita semua. Sudah dijelaskan bahwa catur pilar pendidikan itu memegang peranan penting dalam rangka membangun pendidikan menuju Tanah Toraja sebagai rujukan pendidikan daerah untuk menuntut ilmu. Saya kira ini mimpi yang kita bangun. Nah, keluarga menjadi basis utama. Siapa itu keluarga? Ayah, ibu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat itu tokoh agama, masyarakat itu tokoh budaya, masyarakat itu tokoh politik, masyarakat itu tokoh birokrasi, dan semua peran yang kita miliki dalam masyarakat. Nah, kemudian satuan pendidikan itu ada pendidik dan
tenaga kependidikan dan peserta didik. Saya kira semua juga penting. Yang terakhir, media massa. Media massa ini salah satu pilar juga yang sangat penting. Karena itu mestinya dalam setiap peran yang ada dalam catur pilar pendidikan ini kita lihat sebagai posisi yang sangat mulia. Kalau posisi itu kita lihat sebagai posisi yang mulia, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai satuan pendidikan, sebagai media massa, lalu kita curahkan perhatian pikiran kita kepada pendidikan demi kemajuan pendidikan di Tanah Toraja, saya yakin mimpi kita untuk mewujudkan Tanah Toraja sebagai daerah tujuan pendidikan di Indonesia Timur ini itu bisa terwujud. Nah, karena itu saya kira kita sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Kalau kita sudah bisa menjadikan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, maka kita bisa mewujudkan mimpi. Seperti yang Bung Karno katakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sebab jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi memang bermimpi itu, tidak ada orang berdosa untuk bermimpi. Dan dengan mimpi itu, kita akan menciptakan pemimpin-pemimpin Toraja seperti yang disampaikan oleh Ibu Selvi tadi. Pemimpin yang hina, pemimpin yang menarang, pemimpin yang barani, pemimpin yang sugih. Nah, kalau ini bisa terwujud, maka yakinlah Toraja bukan hanya daerah tujuan pendidikan, tetapi kita akan menjadi daerah dan etnis yang menjadi pemimpin untuk semua. Semoga sekolah pemimpin ini berkontribusi secara positif untuk pembangunan Tanah Toraja ke depan. Mari kita dukung pemerintahan yang ada dalam mewujudkan visi misi sehingga kita semua boleh bersinergi, khususnya di bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan kita visi misi pemerintahan di Tanah Toraja mewujudkan pendidikan yang berkarakter. Dan pesan saya sebenarnya satu tadi yang memang penting, pendidikan adat dan budaya mestinya dipertimbangkan menjadi kurikulum wajib, kurikulum lokal yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan hanya diajarkan di pendidikan sekolah-sekolah non formal atau pendidikan informal. Saya kira demikian. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih. Tadi dikatakan Dewan Pendidikan vakum 10 tahun. Kebetulan saya Prof mantan anggota Dewan Pendidikan. Ya. Jadi apa yang kami lakukan 15 tahun paling yang lalu, Prof, itu terjadi karena alasan Bupati tidak ada anggaran. Tetapi ya oke lah, apapun alasannya di masanya kami sudah mengelola database pendidikan, namun hal itu sudah kadaluarsa karena kita berharap di era dan pendidikan yang ada sekarang menuju zaman IT, kita ditantang AI, sehingga kenapa kami berinisiatif mengangkat tadi rapor pendidikan, bagian dari salah satu motivasi barangkali untuk pendidikan kita kelola lebih bagus ke depan. Kami tetap akan mendukung Dewan Pendidikan sehingga memperbaiki rapor pendidikan menjadi tuntas sempurna, yaitu 100%, dan capai impian bersama yaitu Toraja menjadi tujuan pendidikan. Kita mulai dari membagikan informasi seperti yang sekarang ini, berdiskusi yang kami sudah lakukan, dan marilah kita semua berkolaborasi dan bersama-sama kita bisa tingkatkan kualitas layanan pendidikan karena kita semua memiliki peran. Demikian, terima kasih.
distorsi. Kita memang sedang membangun kerangka mental landasan budaya yang nantinya ini akan meminimalkan gap yang kami temukan di lapangan. Kita percaya bahwa kolaborasi yang unik, kolaborasi yang memantik terjadinya inisiatif akan mampu membangun daerah ini menuju daerah yang penuh dengan dinamika pertumbuhan, tidak hanya di sektor pendidikan, di sektor pariwisatanya, di sektor ekonominya, karena batch 3 yang akan kami lakukan ke depan ini akan jauh lebih menantang lagi, dan kita akan bersama-sama di sana untuk kemudian melihat Toraja ini sebenarnya akan menuju kepada masa-masa keemasan. Di luar kata Jokowi kemarin bahwa kita akan menuju zaman yang suram, kita akan patahkan premis itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya akan gunakan kesempatan sampaikan bahwa upaya inisiatif ini sebenarnya lahir dari kesadaran kolektif teman-teman pemuda semua yang terkumpul di sini. Bagian dari insya Allah niat baik teman-teman untuk bersama-sama memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita besar kita semua, membawa Toraja ini lebih maju. Dalam konteks pendidikan, saya mengutip kalimat Anda Yohanes Linting tadi. Kebetulan beliau juga ini Pak Prof pembina di sekolah kami. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi untuk membangun bersama-sama pendidikan di Toraja. Bahwa ada masa keemasan Tanah Toraja. Suatu saat Tanah Toraja akan menjadi tujuan pendidikan bukan hanya di Indonesia itu. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia ada satu semacam mungkin institusi atau lembaga pendidikan di Tanah Toraja ini akan menjadi kiblat pendidikan di Indonesia. Amin. Saya kira itu, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir di sini atas kesediaannya untuk hadir. Mari kita tutup acara ini dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.